Bidadari, chapter 205. Untung aku masih sabar. Apa? Pura-pura nggak tahu apa itu rekonstruksi payudara? Tahu? Dan tentu saja langsung dijawab cepat oleh Aida. Bapak nawarin saya bikin payudara palsu kan? Bukan palsu, yang tebel aja dan bisa dicopot. Tapi rekonstruksi payudara, implan. Rico mengambil handphonenya dan menunjukkan satu laman yang memang disimpan olehnya. Bapak mencari tahu soal ini. Aida bisa melihat itu adalah halaman tersimpan dari satu situs web tentang jasa rekonstruksi payudara di suatu negara. Makanya dia bisa punya kesimpulan seperti ini di saat Rico mengangguk. Waktu di Abu Dhabi, aku lagi gak ada kerjaan. Aku cari tahu soal itu. Hahaha, sampai tawa Aida pun lepas mendengarnya. Apa yang lucu? Protes Rico yang disambut cibiran Aida pertama kali. Bapak nih gak punya kerjaan. Bukannya makan malah cari yang kayak begini di internet. Sampai sakit kayak sekarang. Piye toh? Ahaha, tak bisa berkata-kata, Rico hanya tertawa saja mendengar penjelasan Aida barusan. Tapi tentu saja disambut Aida dengan ringisan sinis. Ya, aku penasaran aja. Nih kamu lihat. Rico menunjukkan sesuatu lagi. Bahaya merokok salah satunya adalah penyebab kanker. Dan bagi wanita itu sangat berbahaya karena menyebabkan kanker payudara, rahim, kematian janin, dan yang sudah pasti itu juga bisa membuat wanita tidak lagi subur. Makanya aku mencari tahu soal ini. Dan tak sengaja aku kepikiran soal masalahmu. Ini ada hubungannya sama pekerjaanku, jualan rokok, yang gak aku suka dan dilemaku. Jadi jangan GR. Haha, gak GR pak. Tapi tadi bapak bilang di waktu senggang. Ayo, mau bagaimana? Iya, waktu senggang. Gak mungkin aku searching dan mencari tahu tentang itu semua di waktu kerja aku kan. Aku tentu saja membaca-baca itu di saat aku sudah selesai pekerjaanku. Tapi masih duduk di kursi kerjaku. Itu dia waktu senggangku. Kan itu riset sih. Aku kan bekerja lembur. Ya wis pak, rasa dipanjang-panjangi. Karepe bapak piye saiki? Sial sih, aku sudah mengantuk. Masih saja harus membicarakan masalah tak berguna macam ini. Kesal Aida. Jam tidurnya sudah berantakan sekali. Ini sudah lewat dari jam 12. Itu aman, karena ada yang organik dan diambil dari bagian tubuh sendiri. Dan sebenarnya rekonstruksi seperti ini bisa dilakukan saat baru selesai operasi. Tapi dulu kamu operasinya kapan juga kan aku gak tahu. Gak ada di samping kamu. Gak tahu sebagus apa dokternya, sebersih apa operasinya, dan tindakan pasca operasi seperti apa yang kamu dapat. Tapi kalau sudah selesai operasi mau dilakukan juga sangat minat pak. Tapi belum selesai Rico menjelaskan niatnya, Aida sudah memotong dengan kata-katanya barusan. Membuat Rico tentu saja mengerutkan dahinya. Tapi kamu butuh itu. Lah, yang saya butuhin itu Bapak menepati janji Bapak 4 tahun 8,5 bulan lagi kita sudah berpisah. Saya tidak butuh yang seperti itu Pak. Dan saya sudah bilang kan dari awal waktu saya nikah sama Bapak juga, kalau saya punya penyakit dan saya juga tidak punya itu. Tapi saya memang gak minat untuk pasang itu dari dulu Pak. Rasanya gak logik. Kenapa kamu gak mau? Padahal itu kan untuk penyembuhan penyakit. Jadi ada masalah kurasa. Rico tak terima. Aku juga mempelajari dari segi agama. Itu tidak merubah keadaan. Karena untuk mempercantik diri. Itu digunakan karena memang ada masalah kesehatan. Sama seperti orang operasi plastik kalau dia sudah kena kebakar wajahnya atau tubuhnya misalkan 60% terbakar. Ya kan gak masalah di operasi plastik. Cicit Rico lagi makin gemas. Lah iya memang. Tapi saya gak butuh itu Bapak Rico biar tadi Wijaya yang terhormat. Lagi Aida menahan gemas dengan senyumnya. Entah sudah berapa kali dia berpura-pura tersenyum seperti ini. Hei, dengar dulu. Itu Bapak yang dengar saya dulu, Aida menyela. Suatu saat saya bisa buktiin sama Bapak. Setelah saya berpisah sama Bapak, saya akan ketemu dengan laki-laki yang menerima saya apa adanya. Walaupun dia tahu kekurangan saya, walaupun saya tidak bisa punya yang seperti itu lagi, seperti banyak perempuan punya. Tapi dia pasti akan menyayangi saya loh Pak. Jangan naif kamu. Yang seperti itu tuh gak ada. Karena laki-laki itu punya imajinasinya sendiri soalan dua itu. Emang mainan laki-laki. Dan itu insting. Dia pengen itu. Itu otak Bapak aja yang harus Pak. Tetap saya yakin Pak. Kalau suatu saat nanti ada. Lagi-lagi Aida tetap ngotot dengan apa yang sudah diyakininya itu. Makin ngebulah otak Rico. Biar aku tunjukkan padamu ya. Yang seperti itu tuh gak mungkin. Karena itu daya tariknya beda. Pas diremas, digenggam, dihisap. Dan saat-saat berfantasi, masih pria normal menginginkan itu. Nggak peduli wes, aku pokoknya nggak mau rekonstruksi.
Lagian kenapa sih bapak ini? Kalau aku nggak mau ya nggak mau. Bapak nggak boleh maksa loh. Reiko yang gemas pun berubah posisinya jadi duduk. Sini, dekat padaku. Wah, lepasin tangan bapak dong. Jangan rangkul saya, Pak. Kalau sudah tidak pusing, saya mau turun ke kamar saya. Jangan banyak alasan. Sini, duduk dekatan ke aku. Biar aku kasih tahu kamu. Mau kasih tahu juga duduknya nggak perlu dekat-dekat toh, Pak. Kaki bapak yang kiri, Mbok Yo, jangan ditumpangin di dua kaki saya. Biar kamu nggak kabur. Aduh, Pak. Aida pun sudah kurang-kurang sabar. Mungkin dia akan mengetok Reiko saat itu. Kalau aku tidak ingat ibuku, kalau aku tidak ingat dia punya nomor ibuku, pasti dia sudah tak. Gitu loh. Mama tuh kaki jadi kebuka kan. Kesel hati Aida karena aku nggak ngapa-ngapain kamu. Kok aduh sih? Aku cuma merangkulmu saja supaya kamu diam di sini. Aku nindih juga nggak nyakitin kedua kakimu. Ya iya, bapak cuma merangkul. Tapi Mbok ya ditutup dulu itu bajunya. Kelihatan Pak, risih saya tuh mana bapak duduknya kayak di warung kopi gitu. Kaki yang kanan ditekuk, kaki kiri di atas dua kaki saya. Kan jelas kelihatan Pak, bajunya kan kebuka tengahnya gitu loh Pak. Apa perlu saya ambilin bapak baju yang lebih benar di kamar bapak? Ekor mata Aida melirik pada Reiko, yang setelah Aida bicara, Reiko melirik ke arah bawahnya sambil tersenyum. Keganggu bukan? Sudahlah, terserah bapak sajalah. Dibilang ngeganggu, nanti saya dibilang pengen. Nah, mana saya pernah mau pengen sama itu toh Pak? Hidupku. Damai kemarin 2 bulan. Apanya yang damai? Kamu nelpon kakekku, matamu sembab. Kamu habis nangis. Kakekku screenshot itu dan kirim ke aku. Dia ngomel, aku buat kamu nangis. Aku bilang enggak, kamu cuma kangen padaku. Itu kamu bilang damai. Ngapain kamu 2 bulan nangis terus? Kamu yang ngusir aku buat pergi. Terus kamu nangis terus di sini mikirin aku. Nah, enggak toh Pak. Saya tuh matanya sembab. Soalnya saya habis telepon ibu. Ya, saya cuma terharu aja. Bapak masih kirim uang ke ibu saya. Terus saya telepon Romo. Namanya orang terharu itu gimana sih Pak? Ya iyalah dia nangis. Dua-duanya memang pandai sekali saling berkilas seperti ini. Romo ini gimana sih? Dan aku juga kenapa aku harus nelpon dengan mata bengkak? Ketahuan kan? Tapi enak aja, aku gak akan ngaku. Tetap Aida tidak mau mengalah. Dan dia tidak mau sampai ketahuan. Aida jadi tidak lagi membahas masalah baju Reiko setelah tadi ditantang dengan ucapan macam tadi dari Reiko. Terus apa dia pikir? Aku tidak tahu kapan ibunya menelpon. Ibunya menelpon dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan aku tahu dia menerima telepon itu dari data internet di rumah ini. Dan apa iya? Dia telepon ibunya setiap 3 hari sekali dan menangis. Karena setiap dia menelpon kakek, matanya sembab. Tapi sudahlah, aku tidak sedang ingin perpanjang ini. Biarkan saja dulu. Bisik hati Reiko yang sebenarnya juga sudah tahu kalau Aida berbohong. Hanya saja dia tidak tahu apa alasan yang tersembunyi. Karena Aida tidak membuka isi hatinya. Reiko sejak pergi ke Abu Dhabi, dia meminta semua catatan internetnya rinci pada Denny. Makanya kemanapun Aida menelpon dan menggunakan situs online-nya, dia tahu. Termasuk kemana saja Aida mengirim pesan singkatnya selama dia menggunakan wifi di tempat Reiko. Tapi memang dia tidak bisa meretas isi pesannya. Ini urusannya beda. Nih, aku tunjukin ke kamu. Reiko memencet sesuatu dan dia mengambil keyboard yang terhubung dengan TV-nya. Ini memang sengaja untuk mempermudah saja supaya dia tidak harus mengetik dengan menggeser-geser tombol di remote-nya. Lah, Bapak mau ngajakin saya nonton apa ini? Aida sebetulnya ingin kabur setelah melihat apa yang diketik oleh Reiko. Dan saat itu juga Aida memalingkan wajahnya, tak mau menatap ke arah layar monitor. Diam di sini, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Kata-kata Reiko di saat Aida juga tak tertarik mengarahkan pandangan ke arah mata pria itu memandang. Resi Pak, aku gak mau menonton itu. Protes Aida ingin bernegosiasi. Aku ingin tunjukkan padamu, kenapa seorang pria membutuhkan itu. Duh Pak, Bapak apa gak tahu sih? Nontonnya kayak gitu tuh gak boleh. Bahkan kalau ada tetangga kita kayak Bapak nih, tidur kumpul kebo sama cewek. Bapak itu tuh 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya kena dosanya. Yang seperti itu, zaman sekarang sudah tidak relevan. Reiko tak mau tahu. Dia masih mencoba mengulik dan mencari film yang dia pengen tonton sambil mengoceh. Mengomentari Aida yang juga masih membuang pandangannya, tak mau menatap ke arah layar monitor. Memang kamu pikir di apartemen ini semuanya itu menikah tiap penghuninya? Kini dia melirik pada Aida yang masih membuang wajahnya dan buat Reiko senang karena wanita itu belum memandang ke arah monitor. Ya mana saya tahu Pak. Di Jakarta, yang seperti itu tidak lagi relevan. Friends for benefit.
Dan masih banyak lagi yang lainnya itu sudah biasa di sini. Dan apa kamu pikir artis-artis ibu kota seperti itu, mereka semuanya bebas dari yang seperti ini? Seberapa banyak pria yang perjaka dan seberapa banyak wanita yang masih ting-ting? Ini Reiko. Ya enggak tahulah Pak, tapi yang saya tahu itu tuh dosa. Dan kenapa juga kita harus nonton? Udah Pak, saya mau ke kamar saya. Perhatikan saja dan tak perlu banyak bicara. Reiko tetap memaksa Aida dan kini meminta wanita itu untuk memandang ke arah yang ingin ditontonnya. Kamu lihat itu. Mau tak mau, mata Aida yang kaget, pipi kanan kirinya diarahkan ke satu tujuan, jadi memandang ke layar TV. Menjijikkan sekali. Aku harus nonton yang seperti ini coba. Dan lihat, wanita itu tidak tahu malu banget. Prianya saja masih memakai pakaian lengkap. Dia sudah dilepas seperti itu, Pak. Kesal Aida. Karena yang ada di layar monitor adalah bagian tubuh wanita yang di bagian atas disorot paling utama dengan seorang pria yang ada di belakangnya dan tangan pria itu masuk dari bagian bawah kanan kiri ketiak wanitanya yang seperti keenakan bergelinjang. Hanya bagian dua yang menonjol saja selayar penuh isinya. Ini menjengkelkan bagi Aida dan tentu saja membuat Riko tersenyum menahan geli. Ini aku pilih sengaja yang ini karena memang aku ingin menunjukkan yang bagian ini dan betapa pentingnya bagi seorang pria mainan yang dipegangnya itu. Jawab Riko tak peduli dengan kesalahan Aida. Tapi ini merendahkan perempuan loh Pak. Seperti wanita itu hanya budak pemuas nafsu. Ini menjijikkan. Memang kamu pikir aku akan berikan kamu film yang kamu bisa melihat milik pria lain juga? Riko malah berpikir begini yang sebetulnya ingin dijawab oleh Aida yang sudah menengok menatapnya. Tapi pria itu sudah keburu bicara lebih dulu. Aku gak ngizinin kamu lihat milik pria lain. Makanya aku cari yang ini filmnya.